Shalom adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Wah, Kak, udah seminggu nih Kak kita nggak ketemu ya sama adik-adik ya Kak ya. Iya, ini minggu pertama ya Bang di bulan Juli ya. Ini minggu pertama di bulan Juli. Kayaknya kita kangen nih Kak sama adik-adik untuk saling memuji nama Tuhan Kak. Iya, kita mau ibadah untuk minggu pertama di Juli. Iya, kita nyanyi dulu ya Kak biar semangat. Bagaimana kalau kita minta adik-adik untuk bangkit berdiri? Iya, yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Ayo, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Oke. Kita beneran baik ya. Tuhan Yesus beneran baik. Ini kita sudah mulai ibadah, tapi jangan duduk dulu Kak. Oke. Karena kita masih mau nyanyi, masih mau muji nama Tuhan. Belum panas. Belum panas Kak. Kita harus tetap berdiri. Iya, harus tetap berdiri. Oke. Yuk kita nyanyi. Ini kita nyanyi apa Bang? Kita nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Oke, baiklah. Oke, masih tetap berdiri. Kita mau memulai ibadah kita, Kak.
Sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu Kak. Iya, soalnya kalau kita nggak berdoa, Iya. nggak bisa kita mulai. Betul. Ya? Yuk Kak, kita doa dulu. Untuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah melindungi kami dari tidur malam kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, mau beribadah. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Dan berkatilah adik-adik kami supaya adik-adik kami dapat beribadah dengan serius dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah, sesudah ini kita ngapain nih? Kita tetap nyanyi Kak. Oh, oke. Jangan biarkan adik-adik duduk karena kita harus memuji nama Tuhan dengan semangat Kak. Tapi pasti belum lelah ya. Ini Pasti dong. Adik-adik belum lelah kan? Belum. Kalau belum, kita muji nama Tuhan dengan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham. Kita enggak dong, tapi adik-adiknya duduk. Boleh duduk. Ya Kak, sekarang kita baca nih Kak, hukum Taurat. Hukum Taurat, diambilnya pasti dari? Hukum Taurat yang pertama dan kedua. Kan ada 10 Kak, tapi kita cukup 2 aja dulu untuk minggu ini. Hari ini kita bacakan hukum Taurat Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Betul Kak. Kak, ini hukum Tauratnya kan sudah dibacakan. Apa hanya baca doang? Apa kita lakuin nih Kak? Harus dilakuin dong. Harus dilakuin. Kalau dibaca doang nggak dijalankan berarti sama saja Kak. Sama saja. Betul Kak. Yuk Kak, kita nyanyi lagi nih Kak. Kita tetap nyanyi, tetap memuji nama Tuhan. Bagaimana adik-adik kita minta bangkit berdiri lagi nih Kak? Baru duduk udah bangkit berdiri lagi Bang. Iya dong, gak apa-apa biar makin semangat memuji nama Tuhan Kak. Oke adik-adik bangkit berdiri. Besar yang terbesar.
Kak. Kita akan membacakan epistel kita, Kak. Epistel ini juga termasuk sebagai ayat hafalan untuk di bulan Juli. Ayo Kak, kita baca sama-sama. Epistel kita diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Oke, kita baca 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Oke. Berarti kita diajak untuk untuk menanti-nantikan sepanjang hari, Kak. Gitu. Menantikan siapa nih, Bang? Menantikan Tuhan dong, Kak. Iya, kirain Gitu. menantikan apa nih, Bang? Enggak dong, menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan ya. Gitu. Oke, sekarang kita nyanyi lagi, Kak. Nyanyi lagi nih. Kita tetap nyanyi dan muji nama Tuhan. Kali ini lagunya kita ambil dari Kidung Jemaat. Judulnya Burung Pipit yang Kecil. Ayo, Bang. Yang kedua, kan setiap minggu nih, Kak, adik-adik ngirim video, Kak, ke kakak-kakak kelas guru sekolah minggunya. Video apa nih, Bang? Video ayat hafalannya, Kak, yang di rumah. Oh, jadi tadi ayat hafal yang tadi epistel harus dihafalkan, lalu direkam, terus dikasih ke guru-gurunya. Guru sekolah minggu. Sebelumnya kita lihat dulu ya, Kak, adik-adik kita. Oke, selamat menyaksikan. Hai teman-teman, saya Bayan Cornelius. Hari ini saya mau kasih unjuk ayat hafalan Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Halo, nama saya Sabrina Rebecca Uli, kelas 3. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Halo, nama saya Abigail Simanjuntak. Ayat hafalan bulan Juli adalah Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Adik-adik kita keren nih, Kak. Luar biasa memang. Ini, Kak, kan ada nih yang anak-anak sekolah minggunya sama kayak mereka. Itu mau biasanya dikirim mana nih, Kak? Nah, itu harusnya kalau yang belum kirim ya, kan, ayat hafalannya bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Betul. Tapi jangan lewat dari jam 7 hari Rabu setiap minggunya. Karena apa nih, Bang? Karena kita harus mengedit dulu. Jadi ada waktu untuk mengedit dan kita nanti akan berikan ke adik-adik hari Minggu untuk ibadah selanjutnya. Kalau terakhir sebelum jam 7 setiap hari Rabu harus kirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Oke, Kak, kita baca lagi nih, Kak, sekali lagi biar mengingatkan adik-adik bahwa ada ayat hafalan. Gitu. Kita baca dari Mazmur 25 ayat 5. 3, 2, 1. Mazmur 25 ayat 5.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Wah, ini kalau udah ada yang bisa hafal, Iya. jago nih Bang. Betul, Kak. Aja nggak hafal. Betul. Oke, kita lanjut. Kita habis ini mau mempersiapkan hati kita karena kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Firman Tuhan dari Dipersiapkan betul. buku Alkitabnya. Disiapkan Alkitabnya nih Kak, ada di samping kanannya. Yuk adik-adik diambil dulu Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya karena kita ntar lagi mau mendengarkan Firman Tuhan. Sebelumnya nih Kak, kita nyanyi dulu Kak. Kita bangkit berdiri atau enggak nih Bang? Kita duduk dah. Duduk Dulu aja Kak, ya. yuk. Oke. Duduk, kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6, diawali dari ayat 4 sampai dengan ayat yang 9. Ulangan pasal 6, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Inang mau bertanya dulu kepada kalian pada saat ini. Siapakah yang pernah waktu lagi main-main, siapakah di antara kalian pernah mengalami pada waktu kalian itu main-main, tiba-tiba bapak atau mama menyuruh kalian untuk mandi? Adakah di antara anak-anak sekolah minggu ketika mendengarkan perintah orang tuanya, mama dan bapaknya untuk pergi mandi langsung melakukannya? Ada yang tunjuk tangan? Ya. Atau pada saat kalian itu bermain-main dengan adik atau teman-teman, asik bermain-main, tiba-tiba datang mama bapak memerintahkan kalian untuk mandi? Adakah di antara kalian marah? Coba tunjuk tangan dulu. Ada, pasti. Karena apa? Ya, tadi kan kita enak main-main sama teman, enak bermain-main sama kakak atau abang. Tiba-tiba bapak dan mama datang menyuruh kita untuk berhenti dan pergi untuk mandi. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sekali kalau sekiranya mama atau bapak menyuruh kalian untuk beristirahat sebentar dari main-main dan menyuruh kalian untuk mandi, sebenarnya niat bapak dan mama itu bukan mau mengganggu kalian yang sedang asik bermain-main itu, tidak. Tetapi tujuannya adalah takut kesorean atau kemalaman baru kalian itu mandi. Kalau kemalaman atau kesorean mandi, tentu sekali bukan membawa kesehatan lagi. Sebaliknya, anak-anak sekolah minggu bisa menjadi sakit, flu, demam, atau panas. Kalau misalnya bapak atau mama menyuruh kalian untuk berhenti sebentar dari bermain-main dan pergi untuk mandi, bukan berarti orang tua kita itu tidak suka. Mama dan bapak itu tidak suka kalau kalian bermain, tidak. Tapi tujuannya adalah supaya anak-anak sekolah minggu bersih. Bersih sehingga menjadi sehat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita, mau mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu bagaimana supaya kita itu taat tunduk kepada perintah Tuhan. Kira-kira tahu nggak perintah Tuhan yang harus kita turuti, yang harus anak-anak sekolah minggu taati? Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9 ini. Adakah di antara anak-anak sekolah minggu perintah apa yang diajarkan, diingatkan kepada bangsa Israel, juga kepada anak-anak sekolah minggu pada saat ini?
di Alkitab itu? Ya, bahwa pada waktu itu Allah melalui Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah. Nah, perhatikan di ayat 4. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan juga dengan segenap kekuatan kita? Sebagai anak Tuhan, kita harus taat, tunduk kepada perintah Allah. Caranya adalah rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah di sekolah minggu, dengar-dengaran kepada orang tua, tidak suka berantem. Tentu sekali banyak cara-cara yang kita lakukan sebagai tanda bahwa kita itu mengasihi Tuhan Allah. Nah, baru yang berikutnya, bahwa bagi Tuhan anak-anak itu sangat berharga. Kehadiran dan keberadaan anak-anak sekolah minggu bagi orang tuanya, bagi keluarganya sangat dan sangat berharga. Karena kita berharga, maka Tuhan menciptakan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan memerintahkan kita untuk taat dan setia kepada perintahnya, demikian juga kepada orang tuanya. Di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 ini, bahwa posisi anak-anak itu sangat dan sangat penting bagi kehidupan keluarga. Bukan hanya sebagai ahli waris, tetapi juga sebagai penentu masa depan, baik itu bagi keluarga itu sendiri, baik itu bagi gereja, demikian juga bagi bangsa dan negara, demikian juga bagi lingkungan masyarakat. Itulah salah satu contoh tujuan Allah memerintahkan kepada bangsa Israel sebagaimana yang tertulis di ayat 5 bahkan sampai ayat 9. Ini di sini Inang akan saya bacakan. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, sekarang apa yang diperintahkan Tuhan untuk harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah mengasihi Tuhan Allah segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Melakukan kebaikan. Di ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Inang mau tanya lagi. Pernahkah bapak atau mama bercerita sesuatu kepada anak-anak sekolah minggu? Misalnya ketika kalian berkumpul di rumah, satu keluarga berkumpul di rumah, pernah nggak orang tua itu menceritakan tentang masa-masa kecilnya,
pengalaman hidupnya, atau bercerita tentang bagaimana dia bekerja di tempat pekerjaannya. Banyak sekali cerita-cerita sebenarnya yang bisa diceritakan kepada anak-anak. Pernah enggak orang tua menceritakan tentang Alkitab? Contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, misalnya Abraham, berapa anaknya, berapa murid Yesus. Pernah enggak? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang pernah mendengarkan cerita dari orang tuanya, pengalaman hidup orang tuanya, masa-masa kecilnya di tempat pekerjaannya, atau menceritakan isi-isi Alkitab? Iya, bagus. Kalau memang orang tua mengambil satu kesempatan, waktu dan kesempatan untuk bercerita kepada anak-anaknya, bukan hanya menyampaikan cerita, tidak, sebenarnya tidak, tapi berusaha untuk menciptakan komunikasi, menciptakan hubungan, relasi, karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Di sini dikatakan bahwa apabila engkau sedang duduk-duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dikatakan di sini bahwa kita akan menceritakan tentang kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan gerejamu, bahkan lingkungan masyarakat. Maksudnya di sini anak-anak sekolah minggu di ayat 8 lagi, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi firman Tuhan itu pun harus seperti itu, harus diajarkan, bahkan diikatkan di tangan kita, bahkan di dahi kita. Artinya kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan itu harus tetap kita ingat. Bukan hanya kita ingat, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berfungsi untuk menuntun kita di setiap langkah dan kehidupan kita, mengajarkan kita untuk melakukan yang benar dan menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, rajinlah membaca firman Tuhan, rajinlah berdoa, turutilah firman Tuhan, turutilah perintah orang tua, sebab itu salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur dan sungguh bangga Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang menjadi Allah, juga menjadi Bapa bagi kami, yang setia untuk membimbing kami, menasehati kami, mengajari kami ya Bapa, untuk tunduk dan taat, setia, serta melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami sadar Tuhan, tanpa firman Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan hidup kami menjadi sia-sia.
Tuntun kami melalui hikmat dan kebijaksanaan-Mu, demikian juga melalui Rohul Kudus-Mu, supaya kami dibaharui untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, sayang kepada sesama. Mampukan kami, ya Bapa, untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di mana Tuhan tempatkan kami. Berkati Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu, berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati juga ya Bapa para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan khususnya di gereja HKBP Jatinegara. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami ya Bapa, untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai orang tua, baik sebagai guru-guru sekolah minggu, baik sebagai para majelis dan pendeta, untuk boleh melayani anak-anak-Mu sekolah minggu yang Engkau percayakan untuk kami layani, sehingga iman percaya anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh, berkembang dan dewasa, sehingga mereka juga menjadi manusia yang taat dan tunduk sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kehadiran mereka di tengah-tengah lingkungan hidupnya menjadi kesukaan, baik itu di tengah-tengah keluarga, gereja, atau lingkungan masyarakat. Bapa, kami berdoa atas semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Semuanya itu kami serahkan kepadamu. Ampukan kami ya Bapa untuk memenangkan setiap persoalan hidup kami, sehingga kami semakin merasakan zaman anugerah Tuhan yang memberikan keselamatan juga kemenangan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang nih Kak, kita mau mengumpulkan persembahan kita Kak. Tapi yang tadi itu firman Tuhannya harus dilaksanakan juga Bang. Betul, harus dilaksanakan, jangan hanya didengarkan saja. Iya. Tetaplah menjadi pelaku firman Tuhan Kak. Benar Bang. Ini walaupun di rumah nih Kak, kita harus tetap mengumpulkan persembahan nih Kak, walaupun ibadah kita di rumah. Tapi kan gimana caranya Bang? Kalau misalnya mau kasih ke gerejanya. Oke, caranya adalah nanti adik-adik mengumpulkan persembahannya ke orang tuanya, ke bapak atau ke mama, atau ke kakak atau ke siapapun saudara-saudara dari adik-adik. Nanti mereka lah yang ngasih ke sintua masing-masing per sektor wilayah. Atau nih Kak, kalau nggak mau berkontak langsung dengan orang lain, bisa ditransfer ke rekening gereja Kak. Oh, sekarang bisa ya? Bisa. Gereja punya rekening. Rekeningnya itu ada di lembar warta jemaat. Gitu. Dan kalau mau datang langsung bisa nih Kak, datang langsung ke gereja. Oh, tapi kalau persembahannya diberikannya kapan nih Bang? Selasa, Jumat, Sabtu, karena ya itu ada bendahara gereja Kak biasanya. Oh, oke. Gitu. Jadi diserahkan ke bendahara gereja atau sintua yang ada di gereja Kak. Gitu. Baiklah. Oke, kita mau mengubah persembahan, kita sambil nyanyi nih Kak. Oke. Kita nyanyi lagu Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah selesai ibadah, Kak. Tapi jangan bubar dulu nih, karena ini kan awal bulan, Kak. Ya. Awal bulan Juli. Minggu pertama Minggu ya. pertama kita mau merayakan ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Minggu bulan kemarin ya. Juni, pastinya bulan Juni, bulan kemarin. Kalau aku bulan Desember, Kakak bulan Mei. Bulan Mei. Berarti udah lewat, aku Iya. belum. Tapi sekarang kita mau merayakan ulang tahun yang bulan Juni dulu nih, Kak. Oke. Bulan Juni. Jadi kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juni. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Amin. Kita nyanyi dulu nih, Kak. Kita rayain bareng-bareng ya. Kita rayakan bareng-bareng. Oke. Kita nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun.
merayakan. Betul. Tapi nggak sah nih, Iya, Bang, kalau kita nggak berdoa. mendoakan juga. Betul. Yuk Kak, kita doakan untuk adik-adik yang berulang tahun hari ini. Bulan Juni. Bulan Juni, betul. Kalau ada yang hari ini pun nggak apa-apa ya, Bang, ya. Betul. Oke. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ayo Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini kami bisa merayakan ulang tahun dari adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang merayakan ulang tahun di bulan Juni. Tuhan, terima kasih untuk umur yang bertambah dan semua berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi adik-adik dan guru sekolah minggu. Engkau berkati mereka, Engkau berkati seluruh keluarganya, Engkau berkati kesehatan mereka, studi mereka, dan semua Tuhan yang mereka butuhkan, biarlah Engkau yang penuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh hidup teman-teman kami, adik-adik kami, dan juga guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, ibadah udah selesai nih Kak. Iya. Gitu. Tapi walaupun udah selesai, minggu depan pasti ketemu lagi dong Kak. Harus ketemu lagi. Harus ketemu lagi. Iya. Tapi MC-nya kayaknya minggu depan bukan kita Kak. Ganti Iya. dong yang lain dengan guru-guru sekolah minggu yang lain Kak. Gantian ya. Gitu. Supaya kangennya hilang nih sama guru-guru Betul. sekolah minggu yang lain. Terus nih Kak, ini kan masih dalam suasana pandemi COVID nih Kak. Iya, kita kan belum bisa ke gereja. Belum, maksudnya Untuk belum bisa ibadah. beribadah Secara fisik kita belum bersama-sama bisa ya, gitu. Bang. Terus kita kan dianjurkan pemerintah nih Kak harus mengikuti protokol kesehatan nih. Nah, apa aja itu Bang? Ada 5 protokol kesehatan yang harus pertama. dilakukan. Yang pertama, selalu memakai masker. Ini yang terpenting nih Kak. Masker Pakai ya. masker. Yang kedua, selalu rajin mencuci tangan Kak. tangan. Mencuci tangan biar virus-virus atau kuman-kuman yang ada dalam tangan kita hilang gitu Dan Kak. kalau kita pegang-pegang yang lain, pegang-pegang yang lain, virusnya nggak dibawa-bawa iya, ya. nggak dibawa-bawa. Terus Kalau yang ketiga, yang ketiga adalah tetap menjaga jarak Kak. jaga jarak ya Bang. ya. Social distancing. Iya. Jangan sentuh-sentuh Jangan orang. sentuh-sentuh ya. orang gitu. Terus yang keempat nih Kak, tetap harus rajin berolahraga Kak. Olahraga penting ya Bang. Penting Iya. Kak, karena biar menjaga imun kita Kak. Biar Walaupun di rumah masih tetap bisa berolahraga. Iya. Yang kelima nih. Yang kelima nih Kak, ini yang paling terpenting, yaitu adalah makan makanan yang bergizi Kak. Oke. Makan Jadi makanan yang- jangan yang dipilih-pilih aja ya Bang, tapi Betul. semua yang bergizi, yang baik buat badan, imun, Iya. itu bagus untuk lawan virus ya Bang Betul ya. Kak. Itu 5 5 syarat syarat. protokol kesehatan yang diberikan pemerintah Kak gitu. Oke. Oke Kak, kita sudah akhiri ibadah. Sampai berjumpa untuk minggu depan. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Sekolah minggu.